Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, para pengguna aplikasi Sigbumdes Go ya. Kali ini saya akan mendemokan ya setup awal jika teman-teman sudah menggunakan aplikasinya ya. Jadi kita tidak akan membahas tentang tampilan website ya. Kita akan langsung setup awal ya. Sekarang kita login ya, masuk. Oke, sekarang masih kosong semua ya teman-teman. Pertama kali boleh langsung masuk ke pengaturan ya, lalu profil Bumdes ya. Setelah itu isikan semua data Bumdes yang ada di Bumdes teman-teman ya. Ini informasi tentang Bumdes dari logo-logo, nama Bumdes, lalu ada nomor telepon, nomor AHU, email dan lain-lainnya ya, visi misi. Nanti isi, lalu klik simpan. Setelah klik simpan, langkah selanjutnya teman-teman boleh membuat unit usaha. Oke. Ini sudah ada unit usaha 1. Nanti saya akan praktekkan untuk membuat unit usaha. Oke ya. Ini langsung misalkan saya membuat unit usaha ayam petelur ya. Ayam telur misalkan seperti itu. Ayam petelur. Deskripsinya nanti silakan sesuaikan. Karena ini unit usaha ketahanan pangan ya, jadi ini akan saya centang ya untuk menjadikannya sebagai unit usaha ketahanan pangan. Lalu klik simpan. Oke, berhasil, dia sudah ditandai induk ketahanan pangan ya. Selanjutnya jika teman-teman sudah membuat unit, masuk ke master jabatan ya, buat jabatan seperti ini ya, bendahara, lalu ada gaji pokoknya jika ada, tunjangan juga begitu jika ada, nanti inputkan ya di sini seperti tabel yang ada di sini. Nah seperti itu, lalu klik tambah. Selanjutnya ada struktur kepengurusan. Nah ini ya, nanti teman-teman boleh isikan foto profilnya, nama lengkap, lalu NIP ya. Setelah itu jabatan. Nah jabatan ini nih ya, diambil dari master jabatan. Jadi kalau teman-teman belum mengisi master jabatan, jabatan ini akan kosong ya, seperti itu. Jadi sangat perlu diinput terlebih dahulu di master jabatan. Isi dengan lengkap. Lalu di sini ada kategori jabatan ya, misalkan penasehat, pengawas ya. Kalau direktur, sekretaris itu adalah pelaksana operasional. Lalu ada ketua unit, ada pendamping, seperti itu. Nanti daftarnya akan di sini. Ini teman-teman juga bisa edit ya. Selanjutnya daftar akun COA. Nah ini adalah daftar akun-akun yang nantinya teman-teman gunakan. Jika masih kosong ya, daftar akun ini masih kosong, teman-teman bisa silahkan sinkronkan template COA ya. Langsung klik saja ini tidak masalah, nanti akan terisi otomatis. Oke, selanjutnya tarif pajak ya. Di sini tarif pajak bisa nanti teman-teman menyesuaikan peraturan-peraturan yang ada di daerah teman-teman ya untuk tarif pajaknya. Nanti teman-teman bisa inputkan nama pajak, lalu persentasenya berapa, lalu bisa pilih ya akun keluaran ya, utang pajaknya, misalkan PPN keluaran, PPh 21 dan lainnya. Seperti itu. Nanti akan ada daftar tarif pajak di sini. Nah, untuk tarif pajak ini nanti kegunaannya teman-teman bisa menginputkan transaksi, langsung mencentang dipotong pajak apa, langsung terpotong ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada manajemen pengguna hak akses ya.
teman-teman. Oke, ini hanya admin ya yang bisa mengatur ini ya. Jadi nanti admin bisa mengatur hak aksesnya ya per akun ya, seperti itu. Nanti ada di sini ada edit dan akses ya. Jadi teman-teman boleh ya centang ya checklist mana saja yang akan dipersilahkan atau dilarang untuk dilihat. Nanti teman-teman bisa centang ya. Jika tidak ingin dilihat, uncheck saja seperti ini. Lalu klik simpan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada hak akses role. Nah, ini sama ya, namun ini default ya, default. Jika kasir defaultnya mau dikasih apa aja nih. Nah, lalu operator begitu. Kalau pengawas apa aja nih yang boleh dilihat. Nah, karena pengawas sebenarnya dia ini hanya bisa melihat-lihat saja, tidak bisa mengedit, hapus, menambah dan lain-lain. Dia hanya bisa lihat-lihat. Nah, sebaiknya ini di checklist semua ya, dicentang semua ya. Walaupun centang semua, pengawas ini tidak bisa untuk edit, hapus, dan tambah. Oke, selanjutnya di pengaturan ini ada periode akuntansi. Nah, ini adalah periode akuntansi bulanan ya, namun untuk ininya adalah di terakhir ya, akhir tahun. Namun tetap ya untuk per bulan disarankan untuk tutup buku agar inputan dan data itu tidak bisa diganggu gugat atau udah fix ya, seperti itu. Ini harus berurutan ya dari Januari hingga Desember. Nah, nanti terakhir baru di Desember ini akan tutup buku ya. Laba akan dipindah untuk ke tahun berikutnya, seperti itulah. Lalu di sini ada backup dan restore ya. Teman-teman bisa unduh atau bisa restore dari hasil unduhan. Oke ya. Ini untuk pengaturan setup awal ya. Jadi buat teman-teman boleh nanti diinputkan. Lalu barulah teman-teman bisa mengakses menu-menu fitur-fitur yang ada sesuai unit usaha teman-teman. Jadi kita membuat unit usaha peternakan ya, atau ayam petelur. Jadi saya akan masuk ke menu peternakan ya, dashboard. Oke, sudah masuk di dashboardnya seperti ini ya, masih belum ada apa-apa. Jadi tahap awal teman-teman boleh mengatur unit ya, unit ayam petelur, HPP-nya berapa, misal untuk penjualan ini nanti akan masuk ke langsung ke kasir pos ya untuk penjualan telur. Misalkan HPP-nya 15.000 per kilo ya, jualnya misal 23.000. Ini hanya contoh. Lalu klik simpan. Oke, berhasil tersimpan. Kita masuk ke dashboard lagi ya. Setelah itu kita tambah kandang atau kolam ya, karena di sini bisa mengelola ayam petelur, lalu ada penggemukan sapi, kambing, domba ya. Lalu di sini juga bisa untuk perikanan, sesuaikan apa yang unit usaha teman-teman ya. Jika pilih penggemukan sapi silahkan pilih penggemukan sapi, jika perikanan kolam silahkan pilih ya, jika unggas ya atau petelur ayam atau bebek silahkan pilih. Pilih unitnya, kita pilih ayam telur, nama kandangnya misalkan kandang A misalkan, seperti itu. Untuk tanggal masuknya nanti teman-teman silahkan sesuaikan ya. Setelah itu untuk populasi awalnya misalkan 500 ya, seperti itu. Lalu klik simpan. Oke, berhasil. Di sini sudah ada tampil kartu ya, kartu kandang ya. Populasinya berapa saat ini ya. Dari awal 500, dan dia kalau ada yang mati afkir nanti akan tercatat. Oke, di sini juga bisa edit, hapus ya.
Kalau kursor teman-teman diarahkan, dia akan tampil edit dan hapus. Ini posisinya aktif. Sekarang kita buka kandang ya. Kandangnya kita buka, tampilannya seperti ini ya. Sudah lengkap ya. Di sini ada total pakan keluar, lalu ada total produksi telur, ada efisiensi pakan, lalu ada NDI Prot HDP ya, ada IOFC juga, dan sini ada harga pasar telur yang kita input di pengaturan tadi. Oke, seperti ini. Di sini nanti juga teman-teman bisa cetak laporan ya, misalkan seperti ini. Kita cetak, nah seperti ini ya. Ini masih kosong ya, di datanya masih kosong seperti ini. Oke. Setelah itu kita masuk ke gudang logistik ya. Oke, sekarang kita input belanja baru, misalkan beli pakan, obat-obatan, bibit, alat, atau telur ya. Jika telur ya hasil panen kita kurang untuk penjualan, kita bisa membeli telur dari penyedia lainnya juga bisa melalui sini ya. Jadi teman-teman bisa pilih unitnya, nama barangnya apa, nama tokonya apa, atau nama orang boleh, jumlah, harga satuannya berapa, nanti akan dikalikan. Oke, sumber dana boleh dipilih kas atau bank ya, tergantung teman-teman membelinya menggunakan uang cash atau transfer. Lalu tambahkan catatan ya, ini opsional, lalu klik simpan. Oke. Seperti ini nanti akan ada riwayat belanja dan faktur, teman-teman bisa cetak fakturnya. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya, setelah membuat gudang dan logistik, nanti teman-teman bisa beli pakan ya, misalkan seperti itu. Nanti teman-teman bisa bertransaksi input laporan harian ya, misalkan pilih kandang A petelur ya. Oke, di sini nanti tanggalnya boleh, hasil harian itu berapa yang dipanen telurnya, jumlah butir berapa ya, perkiraan misalkan 10 kilo, butirnya 500 butir seperti itu. Lalu jenis pakan ini drop down, karena kita belum membeli pakan jadi tidak ada, seharusnya ada. Nanti tinggal teman-teman pilih jumlah dipakai hari itu berapa pakannya, misalkan 2 sak atau 2 kilo atau 10 kilo ya per hari ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Lalu hewan mati pada hari itu ada berapa, dan catat harian, lalu klik simpan. Nah seperti itu ya teman-teman untuk setup awalnya ya. Ini hanya sebagai contoh salah satu unit. Nanti teman-teman bisa melakukan hal yang sama jika unit usahanya misalkan perdagangan. Teman-teman bisa menginputkan misalkan toko ya, teman-teman bisa inputkan nanti stok barang. Nah ini masih kosong, 23.000 yang kita inputkan di peternakan tadi ya, pengaturan harga, dia akan otomatis masuk ke stok barang. Tapi stoknya masih kosong karena kita belum pernah panen ya, atau membeli telur. Nah seperti itu, masih kosong. Nah ini bisa teman-teman edit untuk menambahkan fotonya ya, gambar dari petelurnya, produknya. Nah oke, seperti itu. Nanti teman-teman bisa tambahkan produk-produk lainnya melalui stok barang ya, input data stok barang ya. Kodenya silahkan teman-teman inputkan atau teman-teman scan ya menggunakan barcode, atau klik saja auto seperti ini. Nanti isi, pilih gambar, dan pilih unit usahanya apa, seperti itu. Oke, selanjutnya jika teman-teman mempunyai pariwisata, di sini juga sudah ada menu khususnya.
teman-teman bisa menjual tiket ya, seperti kasir ya, ini ya, kasir pos, namun dikhususkan untuk penjualan tiket pariwisata. Di sini ada biaya operasional ya untuk catat pengeluaran. Lalu di sini juga ada master wahana untuk menambah wahana apa ya, pilih unitnya. Dan jangan lupa ya untuk menambahkan unit ya, jika ini pariwisata nama unit A-nya apa, seperti itu. Oke, setelah itu nanti akan bertransaksi khusus satu menu ini aja jika untuk pariwisata ya. Oke, operasional dan penjualan tiket akan dilakukan di menu pariwisata, loket dan pos ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet untuk menginputkan jurnal ya. Cukup mengakses salah satu menu menyesuaikan unit usaha teman-teman. Jadi kalau peternakan ya fokus saja untuk di peternakan ini ya, untuk unit usaha ayam petelur misalkan, atau unit usaha pengemukan sapi, cukup fokus aja di peternakan atau pertanian sawah misalkan seperti ini ya. Cukup fokus di menu satu ini aja. Jadi teman-teman nggak perlu otak-atik jurnal umum dan lain-lainnya, kecuali nanti teman-teman membeli inventaris dan lain-lainnya boleh. Di sini sudah lengkap, ada inventaris, lalu di sini juga ada sewa dibayar di muka. Oke, lalu ada saldo awal. Oh iya, ini untuk pertama kali ya, dan cukup sekali menginputkan saldo awal ya. Jadi teman-teman banyak sekali yang kurang pas ya untuk menginputnya. Di sini ada kode akun dan ada tanda debit ya. Dan di sini ya di ujung-ujungnya ini ada tanda debit. Pastikan saat menginput ya, antara debit dan kredit ini harus seimbang. Seimbang artinya nominalnya sama. Jika teman-teman menginputkan di kas 1 juta, maka cari akun yang kredit ya, inputan juga 1 juta. Nanti akan seimbang total debit dan total kredit, karena ini kan masih merah. Jadi kalau merah tidak akan bisa diklik simpan saldo awal ya, harus berwarna hijau baru bisa diklik ya, simpan saldo awal. Perhatikan ya, debit dan kredit harus seimbang. Meskipun teman-teman memecahnya misalkan di kas 500.000, lalu di bank 500.000, begitu juga di kreditnya ya. Jika terpisah, cari saja akun yang kredit 500, lalu di akun cadangan tunjangan khusus 500. Yang terpenting jumlahnya sama agar balance dan bisa disimpan saldo awal. Penginputan saldo awal ini hanya sekali ya, di awal periode saja. Nanti jika ada penyertaan modal teman-teman di pertengahan transaksi, teman-teman boleh inputkan di jurnal ya, di jurnal umum ya, masukkan. Oke ya, cari akunnya ya, diketik saja cari akunnya, misalkan kas, akan terfilter kas. Di sini modal, ketik saja modal, cari modal di setor modal desa, seperti itu, lalu inputkan. Oke, seperti itu. Ini masuknya ke transaksi ya, karena dia di pertengahan periode, jadi masuknya menjadi transaksi ya. Penyertaan modal biasanya kan masuknya di bank ya, bank ya, masuk transferan dari bank. Setelah masuk, teman-teman inputkan. Nanti untuk mengeluarkan, oke, di sini nanti pilih kas, pilih kas, di sininya pilih bank ya. Nah ini keterangan tinggal tuliskan deskripsinya, penarikan dana dari bank, seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk
langkah-langkah awal untuk menggunakan aplikasi Sigumdesgo ya. Nanti jika unitnya simpan pinjam ya, nanti teman-teman bisa langsung inputkan saja di menu simpan pinjam. Jika layanan seperti internet, air bersih, jasa sampah, sewa aset atau ruko ya, atau jasa lainnya nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan unit teman-teman ya. Utang piutang nanti kelola saja di sini, jadi nggak perlu buka tutup jurnal umum ya, takutnya nanti ada kesalahan input atau lupa menandai sebagai unit usaha apa. Oke, lalu ada laporan. Nah, laporan ini ada anggaran, laba rugi, posisi keuangan, perubahan modal, arus kas, neraca saldo, buku besar, buku kas harian, lalu ada neraca lajur, rasio keuangan, laba rugi konsolidasi per unit, kinerja ketahanan pangan, ada catatan atas laporan keuangan, lalu ada generator LPJ dan rekonsiliasi bank. Nah, seperti itu. Lalu ada proses periodik, manajemen anggaran, perhitungan SHU, ada lumbung pangan, ada administrasi, cetak kwitansi, berita acara penyertaan modal, buku agenda surat, ada SPPD perjalanan dinas, penggajian atau payroll, cuti dan izin kerja, dokumen legalitas. Oke. Lalu ada manajemen website untuk membuat berita dan artikel, untuk mengupload galeri foto kegiatan yang ada di BUMDes, pengaturan tampilannya, lalu ada pesan masuk ya, dan ada testimoni. Oke, mungkin itu aja. Di sini juga ada manual book ya buat teman-teman untuk baca-baca ya, manual booknya. Ringkasan untuk cara penggunaannya di sini sudah ada manual book ya. Jadi kalau masih kurang silahkan nanti chat ya, langsung chat WhatsApp saja untuk cara penggunaannya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk setup awal pertama kali jika teman-teman sudah menggunakan aplikasi Sigumdesgo. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, dan share juga ke teman-teman BUMDes lainnya agar mereka juga tahu kalau aplikasi ini sudah powerful ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk menggunakan aplikasi Sigumdesgo. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.